Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anggi Jumevit Triwaldani dengan NIM 2105071050 dari kelas BK 4B. Nah, kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh Ibu Rina Walmiati Mardi, SE MSI AK. Bank garansi adalah salah satu layanan perbankan yang mungkin jarang didengar oleh nasabah perbankan pada umumnya. Nah, apa sih bank garansi? Selama menjalankan kegiatan bisnis, pasti ada beberapa proyek pelaksanaan yang diserahkan kepada pihak lain. Nah, agar pihak lain tersebut dapat memenuhi komitmennya sesuai kontrak, maka dibutuhkan layanan bank garansi. Meskipun tetap ada kemungkinan proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai rencana, sehingga menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, perbankan dapat memberikan layanan bank garansi untuk meningkatkan keyakinan pengusaha terhadap pihak lain dan meminimalisir risiko kerugian yang dapat terjadi. Adapun beberapa pokok pembahasan yang telah saya rangkum untuk materi kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian bank garansi, yang kedua mengenai latar belakang bank garansi, yang ketiga mengenai manfaat, yang keempat tujuan bank garansi, yang kelima yaitu jenis-jenis bank garansi, yang keenam yaitu pihak-pihak terkait, yang ketujuh hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait, yang kedelapan yaitu persyaratan mengklaim bank garansi, yang kesembilan yaitu faktor penyebab berakhirnya bank garansi, yang kesepuluh yaitu mekanisme pengajuan klaim bank garansi, dan yang terakhir yaitu mengenai contoh kasus bank garansi. Di sini saya telah mengambil dua menurut para ahli, yaitu pengertian bank garansi. Yang pertama, menurut Kasir 2002, pengertian bank garansi adalah jaminan pembayaran bank kepada pihak tertentu, baik berupa perusahaan, lembaga, badan, ataupun perorangan, yang mana pemberian jaminan atau garansi ini dimaksudkan agar bank menjamin sepenuhnya untuk membayar kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan. Kemudian menurut Lukman Denda Wijaya pada tahun 2005, pengertian bank garansi adalah suatu pernyataan tertulis dari pihak bank mengenai kesanggupan pihak bank untuk membayar pihak ketiga apabila terjadi kondisi khusus, yaitu nasabah bank tersebut tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian atau tidak bisa memenuhi kewajiban lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012, pengertian garansi bank adalah jaminan tertulis dari bank yang diberikan atau ditujukan kepada nasabahnya dalam kurung pihak terjamin untuk memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan atau melakukan wan prestasi, maka bank sebagai pihak penjamin dapat mengambil tindakan untuk menginkasonya kepada pihak penerima jaminan. Nah, secara umum bank garansi adalah agunan pembayaran diberikan kepada pihak penerima agunan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Nah, jadi di sini bank garansi diberikan oleh kepada pihak penerima jaminan apabila terjadinya wan prestasi atau tidak memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh pihak terjamin. Latar belakang bank garansi. Istilah garansi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu guarante atau guaranti, yang berarti menjamin atau jaminan. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan broktoch, dan istilah ini yang paling sering didengar oleh bank garansi sendiri. Latar belakang munculnya bank garansi dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu pertumbuhan bisnis internasional. Dengan pertumbuhan bisnis internasional, transaksi bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari beberapa negara menjadi lebih kompleks. Nah, bank garansi menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Yang kedua yaitu kepercayaan dan keamanan. Penerima garansi dapat merasa lebih percaya dan aman dalam melakukan transaksi dengan pemberi garansi jika ada bank yang memberikan jaminan pembayaran. Yang ketiga yaitu transaksi besar dan resiko keuangan. Bank garansi umumnya digunakan dalam transaksi bisnis yang melibatkan jumlah uang yang signifikan atau risiko keuangan yang tinggi. Contoh transaksi ini termasuk proyek konstruksi, kemudian proyek pengadaan dan penawaran tender, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi bank garansi ini berfungsi untuk melindungi penerima garansi dari risiko kegagalan atau ketidakmampuan pemberi garansi untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian yang keempat yaitu persyaratan kontrak dan hukum. Dalam beberapa kasus, bank garansi merupakan persyaratan kontrak atau peraturan hukum yang mengatur jenis transaksi tertentu. Pemerintah maupun lembaga keuangan mungkin mengharuskan adanya bank garansi sebagai bentuk pelindungan dalam kasus pelanggaran kontrak atau ketidakmampuan pihak yang memberikan jaminan untuk memenuhi kewajibannya. Ada banyak manfaat dari bank garansi tersebut. Nah, yang pertama yaitu sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa, kemudian penerima jaminan tidak akan menderita kerugian, kemudian memperkuat kepercayaan kepada penerima jaminan, kemudian mengurangi risiko pihak ketiga dalam bertransaksi. Tujuan bank garansi. Ada beberapa banyak tujuan bank garansi. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mempermudah atau memperlancar perdagangan barang dan jasa.
Bank garansi berguna untuk menghilangkan kekhawatiran karena penerima jaminan tidak akan mengalami kerugian apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi atau lalai terhadap kewajibannya. Yang kedua, bank garansi bertujuan untuk memberi fasilitas ataupun memudahkan dalam melancarkan aktivitas transaksi nasabah. Bank garansi dapat melancarkan aktivitas transaksi nasabah dalam hal menghalau pekerjaan suatu proyek ataupun memperoleh keuntungan dari biaya yang harus dibayar oleh nasabah dan juga jaminan lawan yang diberikan. Tujuan yang ketiga yaitu sebagai pemberi keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami kerugian. Hal ini terjadi apabila pihak yang dijaminkan lalai terhadap kewajibannya atau melakukan wan prestasi, karena pemegang jaminan akan memperoleh ganti rugi dari pihak perbankan yang mengeluarkan bank garansi tersebut. Tujuan yang terakhir yaitu sebagai instrumen keuangan dan memfasilitasi akses ke pembiayaan. Jenis-jenis bank garansi. Ada 8 jenis-jenis bank garansi yang telah saya rangkum. Yang pertama yaitu jaminan penawaran atau bid atau tender bond. Bank garansi tender digunakan dalam proses tender ataupun lelang, di mana pihak yang mengajukan penawaran memberikan garansi kepada badan yang mengadakan lelang sebagai jaminan bahwa mereka akan menandatangani kontrak jika penawaran mereka diterima. Jenis-jenis bank garansi yang kedua yaitu jaminan pelaksanaan atau performance guarantee. Bank garansi ini merupakan pelaksanaan digunakan untuk memastikan bahwa pihak yang diberikan garansi akan menyelesaikan pekerjaan atau kontrak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Jika pihak tersebut gagal memenuhi kewajibannya, maka penerima garansi dapat mengklaim pembayaran dari bank. Yang ketiga yaitu jaminan uang muka atau advance payment bond. Jenis bank garansi ini memberikan jaminan bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh penerima garansi kepada pihak yang memberi garansi akan dikembalikan jika pihak tersebut tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan yang telah disepakati. Yang keempat yaitu custom bond. Custom bond diberikan kepada pihak berwenang seperti bea cukai untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun bea masuk dalam kegiatan ekspor maupun impor. Yang kelima yaitu jaminan pemeliharaan atau retention atau maintenance bond. Bank garansi ini diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan leveransi sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor. Bank garansi retensi digunakan dalam industri konstruksi untuk melindungi penerima garansi dari kerugian yang mungkin ditimbulkan jika pihak yang memberi garansi gagal memenuhi persyaratan kontrak. Jenis bank garansi yang keenam yaitu jaminan pita cukai tembakau. Bank garansi ini diberikan kepada kontraktor bea cukai dalam keperluan perusahaan rokok untuk menangguh pembayaran pita cukai tembakau terhadap rokok yang dikeluarkan pabrik untuk pengadaran penangguhan pembayaran pita bea masuk. Jadi untuk mengeluarkan rokok tersebut kita harus mengeluarkan bea cukai, dan hal ini kita akan menggunakan bank garansi karena barang tersebut sangat dibatasi oleh beberapa negara. Yang ketujuh yaitu jaminan perdagangan. Bank garansi jenis ini juga disebut dengan bank garansi agen, yang mana apabila agen tersebut gagal memenuhi kewajibannya yaitu mencapai target dalam penjualan, maka kita akan dapat mengklaim bank garansi. Jenis bank garansi yang terakhir yaitu jaminan penangguhan bea masuk. Apa itu penangguhan bea masuk? Bank garansi penangguhan bea masuk merupakan untuk menjamin dinas bea dan cukai untuk pembayaran bea masuk barang dan impor. Jadi jika kita melakukan kegiatan impor, maka kita akan menggunakan bank. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam bank garansi. Ada 3 pihak yang berhubungan dalam bank garansi ini. Yang pertama yaitu pihak penjamin atau bank. Pihak penjamin yaitu pihak bank itu sendiri. Dengan kata lain, bank yang akan menerbitkan jaminan kepada nasabahnya yang memiliki kepentingan ke pihak lainnya. Pihak yang kedua yaitu pihak terjamin atau nasabah. Nasabah yang melakukan pengajuan dan membuat permohonan jaminan kepada bank. Nasabah tersebut meminta penerbitan jaminan kepada bank untuk kepentingan perjanjiannya dengan pihak lain. Pihak yang ketiga yaitu pihak penerima jaminan atau pihak ketiga. Pihak ketiga akan menerima jaminan dari bank karena adanya perjanjian yang sudah dilakukan oleh pihak ketiga dengan pihak kedua atau pihak terjamin selaku nasabah bank tersebut. Pihak penerima memiliki hak untuk menerima jaminan jika terjadi wan prestasi di dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh dengan pihak terjamin. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait. Bagi penerima bank garansi, yang pertama yaitu pastikan keaslian dan keabsahan bank garansi dengan cara menghubungi bank penerbit. Yang kedua, periksa masa berlaku bank garansi sesuai dengan jangka waktu proyek Anda. Yang ketiga, periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan melakukan klaim apabila diperlukan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan bagi pihak yang dijamin bank garansi. Yang pertama yaitu perhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan bank garansi.
Yang kedua, laksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak penerima agunan sehingga tidak terjadi klaim atas bank garansi yang diterbitkan. Yang ketiga yaitu proses penerbitan bank garansi sama halnya dengan proses pemberian kredit, sehingga Anda perlu menjelaskan usaha Anda secara terbuka kepada bank. Persyaratan umum mengajukan bank garansi. Persyaratan untuk memperoleh bank garansi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan negara. Namun, berikut ini adalah beberapa persyaratan umum yang biasa diperlukan untuk mengajukan bank garansi. Yang pertama yaitu pengisian formulir. Anda perlu mengisi formulir aplikasi bank garansi yang disediakan oleh bank. Formulir ini akan mencakup informasi seperti nama perusahaan, alamat, informasi kontak, dan tujuan pengajuan bank garansi. Yang kedua yaitu melengkapi dokumen perusahaan. Anda akan diminta untuk menyediakan dokumen-dokumen perusahaan seperti salinan akta pendirian perusahaan, sertifikat perusahaan, SIUP atau surat izin usaha perdagangan, kemudian tanda daftar perusahaan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Yang ketiga yaitu laporan keuangan perusahaan. Bank mungkin meminta laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Ini membantu bank untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang dijamin oleh bank garansi. Yang keempat yaitu jaminan. Bank dapat meminta jaminan berupa aset atau surat berharga sebagai bagian dari persyaratan bank garansi. Jaminan ini digunakan oleh bank jika penerima garansi gagal memenuhi kewajibannya. Yang kelima yaitu biaya dan komisi. Bank biasanya mengenakan biaya dan komisi untuk mengeluarkan bank garansi. Pastikan Anda mengetahui dan siap membayar biaya yang terkait dengan bank garansi tersebut. Yang terakhir yaitu persyaratan kelayakan. Maksudnya adalah bank dapat mengevaluasi kelayakan perusahaan sebagai calon penerima bank garansi. Mereka dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti reputasi perusahaan, riwayat kredit, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang dijamin oleh bank garansi. Selanjutnya itu faktor penyebab berakhirnya bank garansi. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya bank garansi. Yang pertama yaitu berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua pencabutan oleh pemberi garansi. Yang ketiga penerima garansi telah memenuhi semua kewajiban dan persyaratan yang disepakati. Yang keempat pembatalan oleh penerima garansi. Dan yang terakhir yaitu kegagalan bank atau bank mengalami kebangkrutan. Selanjutnya mekanisme pengajuan klaim bank garansi. Mekanisme pengajuan klaim bank garansi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh masing-masing bank ataupun lembaga keuangan. Namun, secara umum berikut adalah langkah-langkah yang memungkinkan terlibat dalam proses pengajuan klaim bank garansi. Yang pertama yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen. Persiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim. Ini termasuk bank garansi asli, dokumen kontrak atau perjanjian terkait, bukti pelanggaran kontrak, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh bank. Yang kedua yaitu melengkapi formulir klaim. Bank atau lembaga keuangan akan memberikan formulir klaim yang harus diisi. Formulir ini biasanya meminta informasi rinci tentang klaim, termasuk nama dan alamat pihak yang mengajukan klaim, rincian kontrak, jumlah klaim, dan alasan pelanggaran kontrak. Yang ketiga yaitu menyerahkan klaim. Setelah semua dokumen dan formulir klaim telah dilengkapi, kemudian kita akan menyerahkan secara resmi klaim kepada bank ataupun lembaga keuangan yang menerbitkan bank garansi. Pastikan untuk memberikan salinan semua dokumen yang relevan dan menyimpan salinan untuk catatan Anda sendiri. Yang keempat yaitu proses verifikasi. Bank atau lembaga keuangan akan memverifikasi klaim Anda dan memeriksa keabsahan dan kecukupan dokumen-dokumen yang diajukan. Mereka mungkin akan melakukan peninjauan dan investigasi lebih lanjut terkait dengan klaim Anda. Yang terakhir yaitu keputusan dan penyelesaian klaim. Setelah meninjau klaim Anda, bank atau lembaga keuangan akan membuat keputusan tentang klaim tersebut. Jika klaim Anda diterima, mereka akan mengeluarkan pembayaran sesuai dengan bank garansi yang diberikan. Jika klaim ditolak, mereka akan memberikan penjelasan mengenai alasannya. Contoh kasus bank garansi. Berikut ini adalah contoh kasus penggunaan bank garansi. Yang pertama yaitu kontrak konstruksi. Sebuah perusahaan konstruksi mengajukan bank garansi kepada bank untuk menjamin bahwa mereka akan menyelesaikan proyek pembangunan gedung tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban mereka, pemilik proyek dapat mengklaim bank garansi tersebut dan mendapatkan kompensasi. Yang kedua yaitu tender proyek. Sebuah perusahaan mengikuti proses tender untuk memenangkan proyek konstruksi dari pemerintah.
Sebagai persyaratan tender, mereka diminta untuk menyediakan bank garansi sebagai jaminan bahwa mereka akan menyelesaikan proyek jika mereka berhasil memenangkan tender. Jika perusahaan tersebut memenangkan tender tetapi tidak memenuhi kewajiban mereka, pihak yang mengeluarkan tender dapat mengklaim bank garansi sebagai ganti rugi. Nah, selesai sudah materi mengenai bank garansi. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga sebagai tanggungan atas kewajiban atau pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabahnya jika nasabah tidak memenuhi kewajiban tersebut. Saat mempertimbangkan penggunaan bank garansi, penting untuk menghitungkan kelebihan ataupun kekurangan dari bank garansi tersebut. Ada baiknya jika dibicarakan dengan bank ataupun konsultasi keputusan dengan profesional keuangan sebelum membuat keputusan akhir. Selain itu, kita juga dapat mengetahui dari materi tersebut, yaitu ada banyak kelebihan maupun kekurangan dari bank garansi tersebut. Bank garansi memberikan kepercayaan dan keamanan kepada pihak penerima garansi karena mereka tahu bahwa kewajiban akan dilaksanakan oleh bank jika terjadinya pelanggaran oleh nasabah. Kemudian pada saat ini juga bank garansi sudah dapat diterima luas secara umum, baik itu di pasar global maupun nasional, sebagai alat pembayaran yang dapat diandalkan. Selain itu juga, kelebihan dari bank garansi tersebut dapat mengganti pembayaran tunai ataupun jaminan uang muka. Hal ini dapat menyederhanakan proses pembayaran dan mempercepat transaksi. Namun demikian, jika terdapat kelebihan dalam suatu hal, maka terdapat juga kekurangannya. Pada saat ini, kekurangan dari bank garansi tersebut yaitu dapat kita simpulkan yang pertama yaitu biaya yang melibatkan harus ditanggungnya oleh nasabah. Kemudian, bank akan meminta biaya berdasarkan risiko dan jumlah garansi yang diberikan. Hal ini dapat menambah biaya bagi perusahaan ataupun dalam bisnis. Selain itu juga dapat dilihat dari persyaratan yang begitu rumit. Untuk mendapatkan bank garansi, nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Baik itu dari persyaratan dokumen, kemudian persetujuan kredit, proses administrasi yang rumit, dan ini dapat mengharuskan nasabah untuk meluangkan waktu dan sumber daya yang lebih untuk mendapatkan bank garansi tersebut. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, maka teman-teman dapat menulis di komentar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya tak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya datang karena Allah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.